Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Talarisa dengan NIM 6670220051 dari kelas 4A jurusan Ilmu Pemerintahan. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu dengan mereview sebanyak 14 jurnal. Nah, jadi jurnal yang pertama yaitu Antara Keturunan dan Kepemimpinan, Menilik Dinasti Politik Kota Makassar melalui lensa antropologi politik dalam konteks calon pemimpin daerah, karya Muhammad Taslim, Ainun Arsy, dan Junaida pada tahun 2024. Jadi yang pertama pokok bahasan. Pokok bahasan penelitian dalam jurnal ini yaitu analisis dinasti politik di Kota Makassar yang dilihat sebagai fenomena yang dominan dalam pemilihan pemimpin daerah. Penelitian ini berfokus pada identifikasi dinasti politik yang ada, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dinasti politik, serta evaluasi dampaknya terhadap sistem politik dan demokrasi di Kota Makassar. Selanjutnya, permasalahan penelitian. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana dinasti politik mempengaruhi sistem politik dan demokrasi di Kota Makassar. Penelitian ini juga mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yaitu dengan menganalisis pola kepemimpinan berbasis keturunan yang dominan dalam dinasti politik di Kota Makassar. Faktor-faktor seperti kekuatan politik keluarga, dukungan politik lokal, dan kebiasaan politik masyarakat dilihat sebagai mempengaruhi keberlanjutan dinasti politik. Nah, keunikan riset. Jadi keunikan dalam jurnal ini adalah penerapan pendekatan antropologi politik dalam konteks dinasti politik di tingkat daerah. Jadi penelitian sebelumnya itu lebih cenderung memfokuskan pada dinasti politik di tingkat nasional, sedangkan penelitian ini secara khusus menyoroti dinasti politik yang terkait dengan pemilihan pemimpin daerah di Kota Makassar. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang bagaimana dinasti politik beroperasi dan mempengaruhi sistem politik di tingkat lokal. Selanjutnya temuan. Jadi temuan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa dinasti politik di Kota Makassar itu dominan berbasis keturunan dengan faktor-faktor seperti kekuatan politik keluarga, dukungan politik lokal, dan kebiasaan politik masyarakat yang mempengaruhi keberlanjutan dinasti politik tersebut. Dampak dari dinasti politik ini tuh bisa dilihat dari sistem politik dan demokrasi yang ada di Kota Makassar, di mana ada keterbatasan akses bagi calon-calon non-dinasti dan potensi terjadinya konsentrasi kekuasaan. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang mendalam gitu tentang dinasti politik di Kota Makassar serta memberikan kontribusi untuk pemahaman lebih lanjut mengenai upaya perbaikan sistem politik yang lebih inklusif serta demokratis. Selanjutnya jurnal kedua yaitu dengan judul Kejatuhan Politik Dinasti di Kabupaten Aceh Tenggara, Studi Kasus Kekalahan Pasangan Ali Basrah Denny Fabrian Roza pada Pilkada 2017, karya Ikhwan Kartiwan dan Effendi Hasan pada tahun 2022. Yang pertama pokok bahasan. Jadi jurnal ini membahas tentang kejatuhan praktik politik dinasti di Kabupaten Aceh Tenggara yang terjadi setelah kekalahan pasangan Ali Basrah dan Denny Fabrian Roza dalam Pilkada pada tahun 2017. Penelitian ini juga berfokus pada analisis faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik politik dinasti yang sudah berlangsung di wilayah tersebut. Dan yang selanjutnya itu permasalahan penelitian. Jadi permasalahan penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan praktik politik dinasti di Aceh Tenggara setelah kekalahan pasangan Ali Basrah dan Denny Fabrian Roza dalam Pilkada 2017. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik politik dinasti yang sudah berlangsung di wilayah tersebut. Selanjutnya, keunikan penelitian ini itu terletak pada analisisnya yang menggunakan teori klan politik dan teori politik behavior untuk memahami fenomena praktik politik dinasti di Aceh Tenggara. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data serta menganalisis hasilnya. Keunikan lainnya itu adalah penelitian ini membahas tentang praktik politik dinasti yang sudah berlangsung di wilayah Aceh Tenggara yang tidak banyak diperhatikan dalam literatur sebelumnya. Temuan dalam penelitian ini itu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan praktik politik dinasti di Aceh Tenggara antara lain adalah yang pertama, kejenuhan masyarakat terhadap pemerintahan Haji Hasanuddin, BME, masyarakat menginginkan perubahan roda pemerintahan, dan isu mengenai Ali Basrah itu bukan putra daerah.
Berdasarkan temuan tersebut, terdapat dua dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik politik dinasti yang sudah berlangsung di Aceh Tenggara, yaitu terabaikannya hak-hak rakyat dan kaum intelektual di Aceh Tenggara, serta hilangnya kebebasan hak memilih dan dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu jurnal ketiga dengan judul Praktik Dinasti Politik di Aras Lokal Pasca Reformasi. Studi kasus Abdul Ghani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus pada Pilkada Provinsi Maluku Utara. Karya Devrin Muksin, Titin Purwaningsih serta Achmad Nurmandi pada tahun 2019. Jadi pokok bahasan jurnal ini adalah bagaimana praktik dinasti politik itu dilakukan oleh Abdul Ghani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus, serta bagaimana praktik ini dilakukan dan dilihat sebagai legitimasi oleh modalitas yang kuat berupa modalitas ekonomi, politik, sosial, dan kultural. Di mana riset ini juga mengeksplorasi relasinya dengan partai politik dan bagaimana praktik dinasti politik mempengaruhi demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana praktik dinasti politik di tingkat lokal setelah reformasi di Indonesia, serta bagaimana praktik ini dilakukan dan dilihat sebagai legitimasi oleh modalitas yang kuat berupa modalitas ekonomi, politik, sosial, dan kultural. Penelitian ini juga mencoba untuk menjelaskan bagaimana praktik dinasti politik ini mempengaruhi demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik. Keunikan dari jurnal ini yaitu terletak pada penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana memfokuskan pada dua kasus yaitu Abdul Ghani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus yang mempunyai kecenderungan yang sama dalam praktik dinasti politik pada Pilkada Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018. Riset ini juga mengeksplorasi legitimasi praktik dinasti politik secara modalitas dan relasinya dengan partai politik, serta bagaimana praktik dinasti politik ini dilakukan melalui politik dominasi atau kontrol atas partai politik dalam melakukan rekrutmen calon kandidat yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Temuan penelitian ini tuh menunjukkan bahwa adanya praktik dinasti politik di Provinsi Maluku Utara terjadi seiring dengan pelaksanaan reformasi, otonomi daerah, dan desentralisasi. Praktik dinasti politik ini dilakukan oleh Abdul Ghani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus dilegitimasi oleh modalitas yang kuat berupa modalitas ekonomi, politik, sosial, dan kultural. Praktik dinasti politik ini juga dilakukan melalui politik dominasi atau kontrol atas partai politik dalam melakukan rekrutmen calon kandidat yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif di tingkat provinsi atau kabupaten. Penelitian ini juga menemukan adanya bahwa praktik dinasti politik ini mempengaruhi demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik serta menghasilkan konflik kepentingan dan menutup ruang partisipasi publik dalam kontestasi pilkada. Selanjutnya jurnal keempat yaitu dengan judul Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosyah, karya Agus Sutisna pada tahun 2017. Jadi pokok bahasan dalam jurnal ini yaitu membahas tentang gejala proliferasi dinasti politik di Banten, khususnya di bawah kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosyah dari tahun 2005 sampai 2013. Fokus penelitian ini juga meneliti bagaimana dinasti politik yang dibangun oleh Chasan Socip Ayahanda Ratu Atut itu mengalami proliferasi di banyak arena kehidupan masyarakat di Banten. Jadi bukan hanya di ranah eksekutif dan legislatif, namun juga di ranah ekonomi, sosial budaya, dan keagamaan, di mana dinasti ini juga sudah memperluas jarinya di Banten dengan menempatkan sejumlah anggota keluarganya di berbagai organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, partai politik, organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi olahraga, organisasi pendekar, hingga organisasi sosial budaya. Keluarga Ratu Atut juga ini banyak yang masuk dalam struktur kepengurusan Kadin Provinsi Banten, serta mendominasi kepemimpinan di Partai Golkar di Banten. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa dinasti politik Ratu Atut itu sudah meluas serta merambah ke banyak ranah di kehidupan Banten sesuai dengan karakteristiknya sebagai model oktoposi dinasti. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana dinasti politik yang dibangun oleh Chasan Socip ini mengalami proliferasi di banyak arena kehidupan masyarakat di Banten, serta bagaimana Ratu Atut Chosyah sebagai pewaris dari dinasti ini itu berhasil memperluas dominasinya di berbagai ranah kehidupan masyarakat.
Keunikan dalam jurnal ini terletak pada fokusnya, pada bagaimana dinasti politik yang dibangun oleh ayahandanya itu mengalami proliferasi di banyak arena kehidupan masyarakat, baik di eksekutif dan juga legislatif, dan ditambah ranah ekonomi, sosial, budaya, serta keagamaan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinasti politik Ratu Atut Chosia itu bukan hanya terbatas pada ranah eksekutif dan legislatif yang sudah dijelaskan tadi, namun juga sudah menancap fondasi hegemoninya dalam banyak cakupan arena kehidupan masyarakat. Dinasti ini juga sudah memperluas jaringnya dengan menempatkan anggota-anggota keluarganya di berbagai organisasi yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana ia juga masuk ke dalam struktur kepengurusan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa dinasti politik Ratu Atut itu sudah meluas serta merambah ke banyak ranah kehidupan di Banten, sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya jurnal kelima yaitu dengan judul Politik Kekerabatan dan Praktik Klientelistik Keluarga Jayabaya di Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang, karya Muhammad Syamsul Hidayat dan Sri Budi Ekowardani pada tahun 2022. Pokok bahasan jurnal ini itu membahas tentang praktik klientelisme di Kabupaten Lebak, Indonesia, dengan fokus pada peran organisasi masyarakat atau Ormas Jarum dalam pemenangan keluarga Jayabaya dalam pemilihan umum. Penelitian ini juga membandingkan praktik klientelisme di Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Tangerang, serta menganalisis bagaimana sumber daya yang digunakan dalam praktik klientelisme tersebut. Permasalahan penelitian dalam jurnal ini yaitu bagaimana Ormas Jarum memainkan peran dalam pemenangan keluarga Jayabaya melalui praktik klientelisme, serta bagaimana hal ini mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak. Penelitian ini juga mencoba untuk memahami bagaimana sumber daya yang digunakan dalam praktik klientelisme tersebut, serta implikasinya terhadap kontrol diskresi partai. Keunikan dari jurnal ini yaitu terletak pada analisis yang dilakukan terhadap peran Ormas Jarum dalam pemenangan keluarga Jayabaya serta perbandingan dengan Kabupaten Tangerang. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek kontrol diskresi partai dan sumber daya yang digunakan dalam praktik klientelisme serta implikasinya terhadap tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Temuan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa Ormas Jarum ini memainkan peran yang sangat signifikan dalam pemenangan keluarga Jayabaya melalui praktik klientelisme. Organisasi ini menggunakan sumber daya publik seperti fasilitas olahraga dan hadiah untuk mempengaruhi penduduk dan memenangkan dukungan mereka. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa praktik klientelisme di Kabupaten Lebak itu lebih dominan dibandingkan Kabupaten Tangerang, walaupun tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak itu lebih rendah. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor lain seperti kontrol diskresi partai dan sumber daya yang digunakan itu mempengaruhi tingkat kemiskinan serta praktik klientelisme di wilayah tersebut. Selanjutnya jurnal ke-6, yaitu dengan judul Degradasi Demokrasi Lokal, Studi Kasus Politik Dinasti Kota Batu, karya Alvan Huda dan Zulkarnain Jamil pada tahun 2023. Pokok bahasan dari jurnal ini itu membahas tentang politik dinasti dan bagaimana praktiknya dalam menghambat perkembangan demokrasi lokal. Fokus utama dari jurnal ini itu menganalisis politik dinasti di Kota Batu, Malang, dan bagaimana figur sentral seperti Edi Rumpoko itu mempertahankan kekuasaan melalui jaringan bisnis dan kepopuleran. Permasalahan penelitian dalam jurnal ini yaitu bagaimana politik dinasti bisa menghambat perkembangan demokrasi lokal dan bagaimana aktor politik itu membangun serta mempertahankan dinasti kekuasaan. Penelitian ini juga berusaha untuk menjawab bagaimana Edi Rumpoko itu mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya untuk membangun politik dinasti di Kota Batu. Keunikan riset ini itu terletak pada cara penelitian ini mengintegrasikan analisis teoritis dengan data empiris dari berbagai sumber, termasuk berita, artikel, dan penelitian sebelumnya. Metode literatur review sistematis digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis data yang dimana memungkinkan penelitian dalam jurnal ini untuk menunjukkan bukti yang lebih komprehensif dan memahami bagaimana aktor politik ini membangun serta mempertahankan dinasti kekuasaannya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik dinasti di Kota Batu itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepopuleran dan jaringan bisnis. Edi Rumpoko, seorang politisi serta pengusaha, itu mempertahankan kekuasaan melalui jaringan bisnis serta kepopuleran yang ia miliki. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa praktik politik dinasti itu bisa menghambat perkembangan demokrasi lokal serta menghasilkan ketidaksetaraan dalam akses serta distribusi sumber daya.
Selanjutnya jurnal ketujuh, yaitu dengan judul Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah, Persimpangan Antara Hak Asasi dan Demokrasi, karya Farida Zahra dan Indah Fitriani Sukri pada tahun 2022. Jadi pokok bahasan dalam jurnal ini yaitu pemilihan kepala daerah di Indonesia, praktik politik dinasti dan implikasinya terhadap demokrasi daerah, analisis pengaturan dan keberadaan politik dinasti di Indonesia dan beberapa negara lain seperti Amerika Serikat dan Filipina. Permasalahan penelitian ini yang pertama itu bagaimana praktik politik dinasti mempengaruhi demokrasi daerah di Indonesia. Yang kedua, apakah pengaturan politik dinasti di Indonesia sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia? Yang ketiga, bagaimana praktik politik dinasti di Indonesia dibandingkan dengan negara lain yang memiliki sistem demokrasi. Keunikan riset ini dalam jurnal ini itu memperkenalkan analisis yang lebih dalam mengenai praktik politik dinasti di Indonesia dan bagaimana hal ini mempengaruhi demokrasi daerah. Penelitian ini juga membandingkan praktik politik dinasti di Indonesia dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Filipina untuk menunjukkan perbedaan dan kesamaan dalam pengaturan dan implikasinya. Temuan dalam jurnal ini yaitu praktik politik dinasti di Indonesia meningkat tajam sejak tahun 2015 dengan 158 calon kepala daerah yang terafiliasi dengan elit politik pada pilkada tahun 2020. Pengaturan politik dinasti di Indonesia itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia karena bisa mempengaruhi keberadaan kekuasaan dan representasi demokratis. Praktik politik dinasti di Indonesia itu mempunyai implikasi negatif terhadap demokrasi daerah, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, serta bisa menghambat pembangunan daerah. Negara lain seperti Amerika Serikat itu mempunyai pengaturan yang berbeda dalam menghadapi praktik politik dinasti dengan tidak adanya larangan secara spesifik dan fokus pada pendidikan politik serta indeks demokrasi yang lebih tinggi. Jurnal ke-8 yaitu analisis problematika peraturan hukum yang melanggengkan dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, karya Fahma Farika, Afrian Syah Mufti, Akbar, dan Hana Raswara Ardiana pada tahun 2023. Pokok bahasan, jadi di jurnal ini tuh membahas tentang fenomena dinasti politik di Indonesia serta bagaimana regulasi hukum yang tidak memadai dalam pemilihan umum memungkinkan praktik dinasti politik untuk terus berlangsung. Dinasti politik diartikan sebagai situasi di mana kelompok keluarga tertentu memonopoli kekuasaan dalam sistem politik yang bisa mengancam demokrasi lokal dengan mengurangi partisipasi masyarakat serta mengabaikan prinsip dasar demokrasi yaitu kesetaraan politik. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana regulasi hukum yang tidak memadai dalam pemilu memungkinkan praktik dinasti politik untuk terus berlangsung. Penelitian ini juga menemukan bahwa partai politik seringkali menominasikan calon berdasarkan popularitas daripada kemampuan kepemimpinan yang mengakibatkan lemahnya proses demokratis dan pengokohan kekuasaan oligarkis di beberapa wilayah Indonesia. Keunikan riset ini terletak pada analisis yang dilakukan terhadap fenomena dinasti politik di Indonesia yang dilihat sebagai tantangan besar bagi kualitas demokrasi di negara ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan tinjauan pustaka dalam menganalisis masalah dinasti politik serta implikasinya terhadap demokrasi lokal. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dinasti politik mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia dengan menghalangi distribusi kekuasaan yang adil dan memperlemah mekanisme pengawasan serta keseimbangan kekuasaan dalam jabatan politik yang dikuasai oleh satu keluarga. Jadi temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dinasti politik di Indonesia adalah tantangan besar bagi kualitas demokrasi di negara ini. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi, maka diperlukan peningkatan dalam mekanisme perekrutan serta kaderisasi dalam partai politik serta pemberlakuan aturan yang lebih ketat dalam pemilihan kepala daerah untuk meminimalkan praktik dinasti politik. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa regulasi hukum yang tidak memadai dalam pemilu itu memungkinkan praktik dinasti politik untuk terus berlangsung serta mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Selanjutnya jurnal ke-9 yaitu dengan judul Politik Dinasti di Indonesia, Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Daerah Kepemimpinan Presiden Jokowi, karya Asita Dewi Mustika Syanur, Ida Bagusanti, dan Lucky Afrilia pada tahun 2023. Jadi pokok bahasan dalam jurnal ini itu membahas tentang politik dinasti di Indonesia
yang di era kepemimpinan Presiden Jokowi, di mana topik ini tuh berfokus pada analisis politik dinasti di Indonesia, khususnya dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi, serta bagaimana praktik tersebut itu mempengaruhi implementasi demokrasi di negara Indonesia ini. Permasalahan penelitian dalam jurnal ini yaitu bagaimana praktik politik dinasti mempengaruhi implementasi demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang dengan dasar ikatan keluarga bisa menciptakan celah yang besar terhadap korupsi, serta menghambat perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Keunikan riset ini adalah menyoroti bahwa praktik politik dinasti yang terjadi di Indonesia itu bisa dilihat sebagai pelanggaran etika demokrasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya reformasi proses rekrutmen politik agar bisa lebih transparan, berintegritas, serta berdasarkan pada kualifikasi serta kapabilitas individu. Keunikan lainnya yaitu bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena politik dinasti di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini adalah yaitu bahwa praktik politik dinasti di Indonesia itu bisa menghambat perkembangan demokrasi serta mengganggu keberlangsungan prinsip demokrasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang dengan dasar ikatan keluarga bisa menciptakan ketidaksetaraan status sosial dalam kontestasi politik serta menghambat partisipasi masyarakat dalam proses politik. Untuk dalam rangka mengatasi praktik dinasti yang merugikan demokrasi, maka dalam jurnal ini tuh menyarankan perlu adanya reformasi proses rekrutmen politik yang lebih transparan, yang dimana berdasarkan pada kualifikasi serta kapabilitas yang dimiliki oleh individu yang mencalonkan tersebut. Jurnal 10 yaitu dengan judul Analisis Politik Dinasti Jokowi dalam Lensa Patologi Birokrasi, Grand Corruption. Karya Syevana Saskia Aulia Salsabila dan Faiza Arisanda Pitakon pada tahun 2023. Pokok bahasan dalam jurnal ini yaitu analisis politik dinasti Jokowi dalam konteks patologi birokrasi dengan fokus pada grand corruption sebagai contoh praktik membangun politik dinasti yang bisa mengancam sistem demokrasi Indonesia. Di mana permasalahan penelitian ini itu adalah bagaimana politik dinasti Jokowi yang terjadi dalam konteks patologi birokrasi bisa mempengaruhi sistem demokrasi Indonesia, dan apakah praktik grand corruption yang terjadi dalam politik dinasti Jokowi itu bisa dianggap sebagai contoh patologi birokrasi yang berbahaya. Keunikan riset ini itu terletak pada penggunaan lensa patologi birokrasi untuk memahami politik dinasti Jokowi, yang dimana biasanya dilihat sebagai fenomena yang terbatas pada kontestasi politik dalam keluarga Jokowi. Dengan demikian, dimana riset ini tuh menawarkan perspektif yang lebih luas serta mendalam pada bagaimana politik dinasti bisa mempengaruhi sistem birokrasi serta demokrasi. Temuan riset ini memperlihatkan bahwa politik dinasti Jokowi yang terjadi dalam konteks patologi birokrasi itu bisa memiliki dampak negatif pada sistem demokrasi Indonesia, di mana temuan tersebut itu didasarkan pada analisis kritis terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh Presiden Jokowi serta keluarganya, serta bagaimana keputusan-keputusan tersebut itu bisa mempengaruhi proses politik serta birokrasi di Indonesia. Dalam sintesis riset ini menunjukkan bahwa politik dinasti Jokowi yang terjadi dalam konteks patologi birokrasi itu bisa mengancam sistem demokrasi Indonesia dan mempengaruhi proses politik maupun birokrasi di negara Indonesia. Jurnal ke-11 yaitu dengan judul Politik Dinasti Ancaman Terhadap Demokrasi Pancasila, karya Ismail Payne tahun 2024. Pokok bahasan jurnal ini adalah bagaimana politik dinasti menghambat proses konsolidasi demokrasi serta bagaimana nilai-nilai demokrasi Pancasila itu dibandingkan dengan model demokrasi lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana politik dinasti itu bisa mengancam demokrasi Pancasila di Indonesia. Politik dinasti dianggap sebagai ancaman karena menghambat proses konsolidasi demokrasi serta membatasi kebebasan berpendapat serta mempengaruhi perkembangan demokrasi Pancasila. Keunikan riset ini itu terletak pada pendekatan analisis konten yang digunakan untuk memahami bagaimana politik dinasti bisa menghambat proses konsolidasi demokrasi serta bagaimana nilai-nilai demokrasi Pancasila dibandingkan dengan model demokrasi lainnya.
Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa politik dinasti mempunyai beberapa ancaman terhadap demokrasi Pancasila. Ancaman tersebut meliputi yang pertama, merusak dan penistaan terhadap prinsip demokrasi. Yang kedua, kebebasan berpendapat di ruang publik dan media sosial menjadi terbatas karena dominasi kekuasaan tirani rakyat. Dan yang ketiga, dampak negatif terhadap perkembangan demokrasi Pancasila, termasuk sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik serta adil. Di mana penelitian ini juga memperlihatkan bahwa politik dinasti tidak sesuai dengan sistem pemerintahan demokrasi Indonesia yang seharusnya berbasis pada kekuasaan rakyat. Dan dengan demikian, penelitian dalam jurnal ini memberikan pemahaman gitu yang lebih mendalam terkait bagaimana politik dinasti itu bisa mengancam demokrasi Pancasila serta bagaimana Indonesia bisa mengatasi tantangan tersebut dalam mempertahankan keberlangsungan demokrasi yang seimbang serta adil. Jurnal 12, yaitu dengan judul Dinasti Politik di Banten, Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat, karya Al-Fajri Sukri pada tahun 2020. Pokok bahasan jurnal ini tuh membahas tentang dinasti politik keluarga Atut di Banten, Indonesia, di mana jurnal ini berfokus pada analisis penyebab dinasti politik tersebut serta bagaimana keluarga Atut itu mampu mempertahankan dominasinya dalam politik Banten hingga saat ini. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana dinasti politik keluarga Atut itu bisa mempertahankan dominasinya dalam politik Banten, serta bagaimana mereka menggunakan strategi politik serta jejaring untuk memenangkan pemilihan. Selain itu, penelitian ini juga menjabarkan fenomena menarik dari partisipasi politik di Banten yang tergolong rendah dalam mengikuti pilkada. Keunikan riset ini adalah penggunaan tipologi rezim dinasti politik di Indonesia yang dijabarkan oleh Dijati pada tahun 2013 sebagai kerangka pemikiran. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana dinasti politik keluarga Atut bisa bertahan lama, bukan hanya karena akar yang kuat, namun juga karena strategi politik yang mereka jalankan untuk memenangkan pemilihan, khususnya di pilkada. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa dinasti politik keluarga Atut di Banten itu bisa dipahami melalui analisis dari sisi sejarah keluarga Atut yang mempunyai akar sejarah yang kuat di Banten, serta strategi politik yang digunakan oleh keluarga Atut dalam memenangi pilkada, di mana penelitian ini memperlihatkan bahwa keluarga Atut memiliki jaringan yang luas serta strategi politik yang efektif dalam mempertahankan dominasinya dalam politik Banten. Selain itu, penelitian ini juga menjabarkan bagaimana partisipasi politik di Banten tergolong rendah dalam mengikuti pilkada. Jurnal 13 dengan judul Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif, karya Ramlan, Darmansyah, Siti Desma Syahrani, dan Zulfa Harirah pada tahun 2020. Pokok bahasan jadi dalam jurnal ini membahas tentang dinasti politik yang didefinisikan sebagai praktik pengisian jabatan politik oleh anggota keluarga yang dekat dengan pemegang kekuasaan, di mana fokus penelitian ini adalah pada bagaimana dinasti politik itu bisa mempengaruhi proses pengisian jabatan administratif di Provinsi Riau, Indonesia. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik dinasti politik itu bisa mempengaruhi kualitas pemerintahan serta demokrasi di tingkat lokal, di mana penelitian ini juga mencoba untuk menjelaskan bagaimana dinasti politik itu bisa berkembang serta berpengaruh pada proses pengisian jabatan administratif di Provinsi Riau. Keunikan riset ini terletak pada analisis yang lebih dalam terhadap bagaimana dinasti politik itu bisa mempengaruhi demokrasi serta kualitas pemerintahan di tingkat lokal. Temuan dalam jurnal ini yaitu memperlihatkan bahwa dinasti politik mempengaruhi proses pengisian jabatan administratif di Provinsi Riau dengan cara memprioritaskan anggota keluarga yang dekat dengan pemegang kekuasaan. Hal ini bisa menghambat kualitas pemerintahan serta demokrasi di tingkat lokal, di mana hal tersebut juga bisa mempersempit ruang bagi masyarakat lain untuk terpilih. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dinasti politik bisa berkembang melalui berbagai strategi politik, termasuk loyalitas tekanan dan kekuasaan eksklusif. Dalam sintesis, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dinasti politik mempengaruhi proses pengisian jabatan administratif di Provinsi Riau, itu dengan cara memprioritaskan anggota keluarga yang dekat dengan pemegang kekuasaan yang sudah dijelaskan tadi, serta mempersempitnya ruang bagi masyarakat untuk bisa terpilih.
Dan yang terakhir yaitu Jurnal 14 dengan judul Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik. Studi kasus pencalonan kepala daerah di Solo pada tahun 2020, karya Imro'atun Nika pada tahun 2021. Pokok bahasan jurnal ini membahas tentang rekrutmen politik serta dinasti politik dalam konteks pemerintahan di Indonesia. Fokusnya terutama pada praktik rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi di Indonesia Perjuangan atau PDIP dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau pilkada di Solo pada tahun 2020. Jurnal ini juga menyoroti bagaimana dinasti politik itu bisa terbentuk, serta bagaimana partai politik bisa menghindari atau mencegah terbentuknya dinasti politik. Permasalahan penelitian di sini adalah bagaimana PDIP itu menghadapi isu dinasti politik dalam proses rekrutmen politiknya. Di mana jurnal ini juga menyoroti bagaimana partai politik bisa menghindari atau mencegah terbentuknya dinasti politik, serta bagaimana dinasti politik itu bisa terbentuk dan bagaimana dampaknya terhadap demokrasi. Keunikan dari riset ini adalah bahwa ia memfokuskan pada praktik rekrutmen politik yang dilakukan oleh PDIP dalam kontestasi pilkada di Solo pada tahun 2020. Jurnal ini juga bukan hanya membahas teori rekrutmen politik, namun juga memperlihatkan atau menampilkan contoh aktual dari praktiknya tersebut. Hal ini membuat jurnal ini bisa dikatakan lebih relevan dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ya, temuan dari jurnal ini tuh yaitu bahwa PDIP dalam kontestasi pilkada di Solo 2020 menghadapi isu dinasti politik ketika Gibran Rakabuming Raka atau putra Presiden Joko Widodo itu mengajukan diri sebagai calon wali kota Solo. Jurnal ini juga memperlihatkan bahwa praktik rekrutmen politik yang dilakukan oleh PDIP dalam kontestasi tersebut maksudnya tidak berjalan dengan baik karena terjadi tarik ulur serta perdebatan yang panjang dalam penentuan calon. Jurnal ini juga memperlihatkan bagaimana dinasti politik itu bisa terbentuk ketika partai politik tidak melakukan regenerasi politik dan jika biaya demokrasi yang tinggi menghalangi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam suksesi kekuasaan. Cukup sekian jurnal yang sudah saya review. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.